Halo siswa Indonesia, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fluida dinamis. Nah, di video part 2 ini kita akan mempelajari penerapan pada hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari. Di antaranya pada video kali ini kita akan membahas penerapan hukum Bernoulli pada tangki bocor dan sayap pesawat. Nah, pada tangki bocor, kita mempelajari konsep teorema Torricelli. Pada teorema Torricelli, tekanan di titik 1 dan 2 adalah sama, serta kecepatan aliran fluida di titik 2 adalah 0. Nah, ini berikut adalah konsep dari, bukan konsep ya, teorema Torricelli. Nah, apa sih maksudnya? Tekanan di titik 1 dan titik 2 itu sama. Tekanan di titik 1 dan titik 2 itu artinya tekanan di sini. Tekanan di permukaan fluida. Nah, kita punya tekanan di permukaan fluida ini di sini, dan tekanan di lubang bocornya sini itu memiliki tekanan yang sama. Oke ya? Artinya ini kita ilustrasikan ini adalah P2 dan ini adalah P1, di mana P1 dan P2 itu sama besar. Nah, sedangkan mengapa kecepatan aliran fluida di titik 2 adalah 0? Ketika air ini tumpah dari permukaan fluida menuju ke tangki yang bocor, ya, berarti kan air yang di atasnya tangki bocor ini akan terus bergerak jatuh melewati lubang V1 ini. Lubang dengan kecepatan V1 ini maksudnya. Nah, ada di lubang, dia akan jatuh di lubang ini. Nah, ketika dia jatuh dari lubang sini, kecepatan V1 ini jauh lebih besar dengan kecepatan V2 di permukaan fluida. Sehingga ketika kita membandingkan antara V1 dan V2, V1 itu jauh lebih besar daripada V2. V1 itu jauh lebih besar daripada V2. Maka seakan-akan kecepatan V2 ini bisa dianggap sama dengan 0. Oke ya. Nah, ketika kita membawa ke konsep hukum Bernoulli, nah karena tangki bocor ini penerapan dari hukum Bernoulli, maka kita akan bawa ke persamaannya hukum Bernoulli, di mana P1 plus rho GH1, oke ya, plus setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho P2 kuadrat. Nah, kenapa rho-nya ini kita tulis rho saja? Karena dari kondisi yang pertama ke kondisi yang kedua itu fluidanya adalah fluida yang sama. Nah, karena tekanan di titik 1 dan di titik 2 sama besar, maka P1 dan P2 ini bisa dihilangkan. Karena ketika kita pindah ruas P2, P1 min P2 pasti sama dengan 0. Jadi ini bisa dihilangkan. Nah, karena V2-nya itu 0, ya, V2-nya itu kita anggap 0, maka ruas ini juga hilang. Oke ya. Jadi kita tinggal punya rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat plus sama dengan rho GH2. Jadi setengah rho V1 kuadrat sama dengan, kita pindah ruaskan ya, rho G. Kita bisa tulis seperti ini ya, H2 min H1. Semoga bisa difahami ya, kenapa H2 min H1, karena ini berangkatnya dari gini, rho GH2 min rho GH1.
Nah, rho G-nya ini kan sama, mempunyai nilai yang sama, jadi bisa dikeluarkan. Nah, H2 itu mana sih? H2 itu kan berarti tingginya titik kedua atau permukaan air ini terhadap alasnya, terhadap bidang ini. Ini adalah H2. Sedangkan H1 diukurnya dari permukaan tangki yang bocor. Ini adalah H1. Maka H2-H1 bisa kita lihat dari gambar sini. H2-H1 itu kan berarti ini. Ini adalah H2-H1, di mana nilainya adalah kita misalkan sebagai H ini. Maka karena rho-nya sama, kita bisa coret ya rho-nya. Berarti ini kan tinggal setengah V1 kuadrat sama dengan GH. Oke, kenapa GH? H2-H1 di sini dimisalkan H. Berarti kita tinggal punya V1 kuadrat sama dengan pindah ruas ya, 2GH. Maka V1-nya kalau supaya mendapat nilai V1 kan harus diakar. Maka V1 sama dengan akar 2GH. Oke ya. Semoga bisa difahami. Kita lanjut. Nah, pada kasus yang tadi kita sudah punya nilai V1, kita sudah punya V1 sama dengan akar 2GH. H itu diukur dari permukaan fluida ke tangki yang bocor. Nah, sekarang kalau kita mau tahu berapa lama fluida ini tiba di dasar suatu permukaan atau tiba di dasar tanah. Misalkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk fluida ini sampai di dasar tanah? Maka kita punya, berarti kan lamanya waktu yang ditempuh untuk jatuh ke dasar ini kan dia menempuh ketinggian ini tadi. Dia menempuh ketinggian yang kita tuliskan ini tadi adalah H1. Maka berdasarkan konsep gerak lurus berubah beraturan, kenapa kita pakai konsepnya GLBB? Karena dia punya percepatan konstan, yaitu percepatan gravitasi. Maka kita pakai GLBB. Nah, di GLBB kan kita punya persamaan H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Nah, kalau mula-mula sebelum bocor ini air itu dalam keadaan diam, dalam keadaan statis, berarti kan mula-mula kecepatannya adalah 0. Maka hanya adalah setengah GT kuadrat. Nah, H di sini adalah H1. Oke ya. H di sini adalah H1. H yang ditempuh oleh air ini kan sejauh H1. Maka waktu yang ditempuh adalah T-nya adalah, kita pindah ruas ya. Ini misalkan ini T kuadrat dulu gini ya, saya pindah ya. Berarti kan 2H per G. 2H1 per G. Maka kalau kita cari T-nya saja berarti akar 2H1 per G. Oke, bisa difahami ya. Sekarang kalau yang ditanyakan berapa jarak yang ditempuh ini? X-nya ini berapa? Karena GLBB ya, GLBB itu kan adanya di sumbu Y ya. Kalau kalian belajar konsep parabola, dia di sumbu X itu kan ber-GLB, di sumbu Y dia ber-GLBB. Ini konsep gerak parabola.
Nah, kasus ini tadi kan dia bergeraknya parabola. Maka kalau di sumbu X kita mencari X itu kan pakai GLB, maka GLB itu kan kita punya persamaan X sama dengan V dikali T. Maka V-nya adalah V1, X sama dengan V1 dikali T. V1-nya kita punya akar 2GH, T-nya kita punya akar 2H 1 per G. Maka kalau kita ingin memasukkan dia bersama-sama dalam bentuk satu akar, maka kan akar 2 dikali akar 2 itu kan bisa keluar. Berarti kan akar 2 kuadrat itu kan 2 ya. Maka 2-nya bisa keluar atau kita tulis dulu aja. Misalkan gini, dimasukkan semuanya. 2GH dikali 2H1 per G. Nah, 2 kali 2 kan 4. Akar 4 itu kan 2. G dan G bisa kita coret. Maka X itu adalah 2 akar H kali H1. H ini bisa kita ubah lagi. Di mana H tadi asalnya dari H2 min H1. Jadi kita bisa menuliskannya juga seperti ini. X sama dengan 2 akar H2 min H1 dikali H1. Ini juga boleh. Dimana H2 tadi adalah diukur dari permukaan air ke dasar air. Oke, bisa difahami ya? Ini kasus soal pada tangki bocor. Nah, berikut adalah contoh soal untuk tangki bocor. Nah, perhatikan peristiwa kebocoran tangki air pada lubang P dari ketinggian tertentu pada gambar berikut. Air yang keluar dari lubang P akan jatuh ke tanah setelah waktu berapa sekon. Nah, kita tahu bahwa dari permukaan air ke kebocoran tangki itu sejauh 1 meter. Berarti hanya adalah 1 meter. Yang ditanyakan adalah air yang keluar dari lubang P akan jatuh ke tanah setelah waktu berapa sekon. Maka kita kan sudah tahu bahwa jarak yang secara horizontal di sumbu X-nya pada parabola jatuhnya air ini, X-nya itu kan 2 meter. Maka kita gunakan konsep seperti parabola yang sudah saya jelaskan tadi. X itu kan adalah V dikali T. X-nya 2 meter, tapi kita belum tahu berapa kecepatan jatuhnya air. Maka kita harus cari dulu kecepatan jatuhnya air, di mana V-nya adalah akar 2GH. Maka dari sini nilai V-nya adalah akar 2 dikali 10 dikali hanya 1 meter. Berarti adalah akar 20. Itu bisa kita tuliskan akar 20 itu kan 20 itu kan 4 kali 5 ya. Berarti 2 akar 5 meter per sekon. Nah, ini kita punya V-nya. Maka dari sini X-nya tadi kan 2 meter ya. Berarti 2 sama dengan 2 akar 5 dikali T. T sama dengan 2 per 2 akar 5. Ini bisa kita coret. Maka T-nya adalah 1/4 akar 5. Kita bisa rasionalkan nilai ini. Dikali akar 5 per akar 5. Berarti T-nya adalah 1/5 akar 5 sekon. Ini adalah waktu air di tangki bocor itu tadi tumpah. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang gaya angkat sayap pesawat. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu bagaimana sih sebenarnya pesawat itu bisa terangkat naik atau pesawat itu bisa melandas. Ketika kita ilustrasikan, ya, kita buatkan ilustrasi. Misalkan ini kita punya pesawat, ya. Pesawat itu kan otomatis punya gaya berat, ya. Nah,
Ketika pesawat bergerak, dia akan punya gaya angkat pesawat atau gaya angkat sayap pesawat, di mana jika pesawat tadi akan naik, maka dibuat gaya angkat pesawatnya harus lebih besar dari berat pesawat. Jadi, kalau pesawat itu naik, ya, kalau pesawat itu naik, maka F-nya lebih berat dari W. Sedangkan jika pesawat itu akan mendarat, maka W-nya yang harus lebih besar dari F. Jadi, kalau pesawat itu mendarat atau turun, kita tuliskan turun itu artinya mendarat ya, V-nya kurang dari W. Nah, bagaimana kita mengkondisikan agar V-nya kurang dari W? Maka di dalam suatu tubuh pesawat itu ada suatu alat pengatur yang terletak di belakang sayap pesawat sehingga dia akan bisa membuat gaya angkat pesawat itu berkurang. Jadi tetap ada alat pengaturnya untuk mengkondisikan supaya F-nya kurang dari beratnya. Sehingga pesawat bisa turun. Oke ya. Nah, untuk gaya angkat sayap pesawat sendiri, ini menerapkan penerapan dari hukum Bernoulli. Di mana pada gaya angkat sayap pesawat, ketinggian sayap bagian atas dan bagian bawah dianggap sama. Nah, kita ilustrasinya di sini ya. Kita punya bagian atas sayap, punya bagian bawah sayap. Nah, penerapan hukum Bernoulli-nya ini di sini, di bagaimana sayap pesawat ini bekerja sehingga dapat menghasilkan gaya angkat pesawat yang digunakan untuk mendorong pesawat agar dapat terbang. Nah, sayap pesawat itu akan dirancang. Kalian kalau pernah melihat sayap pesawat, bentuknya itu dirancang sedemikian rupa supaya udara bagian atas sayap lebih rapat dan bergerak lebih cepat. Jadi, kenapa sih kok dibuat yang atas lebih rapat dan lebih cepat bergerak? Supaya ketika V atas lebih dari V bawah, maka otomatis tekanan di atas pesawat akan lebih kecil. Tekanan di atas pesawat akan lebih kecil dari tekanan di bawah pesawat. Nah, ini sudah kita pelajari di konsepnya hukum Bernoulli. Kalau tekanannya yang atas itu lebih kecil, otomatis dia yang bawah akan mendorong naik ke atas. Karena tekanan yang bawah lebih besar daripada tekanan yang atas. Oke ya, bisa difahami sampai sini. Nah, kita lanjutkan ke bagaimana hubungannya terhadap hukum Bernoulli. Nah, kita balik lagi ke persamaan hukum Bernoulli, di mana hukum Bernoulli itu P1 ditambah Rho GH1 plus setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus Rho GH2 plus setengah Rho V2 kuadrat. Jadi, kalau kita konsepnya dari hukum Bernoulli, kita selalu membawanya ke persamaan ini. Jadi kalau kalian lupa-lupa, bisa diingat-ingat rumusnya satu ini aja. Yang lainnya bisa diturunkan sendiri dari konsep-konsep dasarnya. Nah, bagaimana tadi gaya angkat pesawat terjadi? Gaya angkat itu terjadi diilustrasikan ketinggian sayap bagian atas dan bawah itu dianggap sama. Karena perbedaannya sangat kecil, jadi dianggap sama. Maka Rho GH1, ruas Rho GH1 dan Rho GH2 ini kan bisa dihilangkan. Karena H1 dan H2 itu sama. Kita memisalkan
bahwa ini yang satu itu adalah yang bawah, oke ya. Atau kita langsung tuliskan ini bawah ya, yang ruas ini untuk sayap bawah, yang sini untuk sayap atas. Maka P bawah ya plus setengah rho P bawah kuadrat sama dengan P atas plus setengah rho V kecepatan ya, atas kuadrat. Oke, dari sini maka kita punya P yang di bawah dikurangi, kita jadikan satu ya, tekanan bawah dikurangi tekanan atas itu adalah setengah rho V atas kuadrat min setengah rho V bawah kuadrat. Nah, kalau kita jadikan satu, rho-nya ini setengah rho ini sama, kita jadikan satu, kita akan punya hasil setengah rho kurung buka V atas kuadrat min V bawah kuadrat. Nah, gaya angkatnya yang mana? Kita punya bahwa hubungan bahwa di mana tekanan, kita punya ya, ini tekanan itu adalah V per A. Maka tekanan di bawah dikurangi tekanan di atas, atau kita tuliskan dia sebagai delta P gitu ya. Delta P itu berarti bisa kita artikan ini adalah F per A sama dengan setengah rho V A kuadrat ini dikurung ding ya, min VB kuadrat. Berarti gaya angkat pesawatnya mana? Berarti F sama dengan setengah rho V atas kuadrat min V bawah kuadrat dikali A. Nah, ini adalah gaya angkat pesawatnya. Di mana gaya tadi adalah selisih dari gaya bawah dikurangi gaya atas. Jadi dari sini tadi, dari rho ini bisa diilustrasikan lagi. Dari P ini, P itu kan berarti karena luas penampangnya sama ya, berarti kan A-nya sama. Kita ini juga bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. V bawah min per A min V atas per A. A-nya sama. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Berarti VB min VA ini ya sama dengan setengah rho, A-nya kan sama. Kita pindahkan ruas ke sini, pembagi jadi pengali. A berarti V atas kuadrat min V bawah kuadrat. Nah, ini juga boleh. Oke ya, semoga difahami. Supaya lebih paham, kita lihat ke contoh soalnya. Luas sayap pesawat terbang 20 meter persegi. Udara mengalir di atasnya 200 meter per sekon, pada bagian bawahnya 160 meter per sekon. Apabila massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik, hitunglah selisih tekanan udara bagian atas dan bawah pesawat. Nah, yang ditanyakan adalah selisih tekanan. Berarti dia disajikan dalam bentuk delta P. Kalau kita lihat kasus yang kita bahas ini, maka kita bisa melihat pembahasan tadi, di mana delta P ini tadi, berarti kan TP bawah dikurangi P atas. Berarti kita langsung masukkan ini, setengah rho V atas kuadrat min V bawah
kuadrat. Karena yang ditanyakan delta P-nya, bukan gaya angkat pesawatnya. Berarti dari sini kita tuliskan ya, delta P langsung aja. Setengah rho, rho-nya berarti rho udara ya. Setengah rho V atas kuadrat min V bawah kuadrat. Oke, gitu ya. Sekarang dilihat. V atasnya itu 200, V bawahnya itu 160. Berarti sama dengan setengah dikali 1,3. Kali 1,3 dikali 200 kuadrat min 160 kuadrat. Sama dengan setengah kali 1,3 kali 200 berarti 40.000 min 16. 16 kuadrat itu kan kita punya nilai 16 kali 16 itu kan 256 ya. Kita punya 16 kali 16 256 ada 02 berarti ini kita kurangi dan setengah kali 1,3 kali 40.000 kita kurangi nilainya adalah 11.400. Nah, hasilnya adalah kalau kita kalikan itu hasilnya adalah 9.360. 9.360. Nah, karena ini tekanan, berarti satuannya bisa kita gunakan Pascal, bisa gunakan Newton per meter kuadrat. Bebas. Ya, bisa pakai satuan Pascal, bisa pakai Newton per meter kuadrat. Oke. Ini kasus yang Yang kedua adalah yang ditanyakan gaya angkat minimum pesawat terbang. Maka kita punya hubungan, tadi sudah saya bahas tekanan itu kan gaya persatuan luas. Maka gaya adalah tekanan dikali luas. Nah, gaya angkat ini itu kan adalah tekanan di sini adalah selisih tekanan atas dan bawah. Ya, saya ulangi ya. Gaya angkat itu kan adalah gaya bawah dikurangi gaya sayap bawah dikurangi gaya sayap atas. Gaya itu kan berarti luas penampang dikali tekanan atau tekanan dikali luas penampang. Maka ini kan tekanan bawah dikali A dikurangi tekanan atas dikali A. Itu bisa kita tuliskan P bawah min P atas dikali A. Ini artinya adalah delta P. Ini adalah gaya angkat pesawat. Kalian harus bisa membedakan kalau yang ditanyakan gaya angkat pesawat kah atau gaya sayap atas atau gaya sayap bawah. Gaya angkat pesawat adalah gaya angkat sayap bawah dikurangi gaya angkat sayap atas. Nah, di sini kita sudah punya gaya perbedaan tekanannya, P-nya adalah 9.360, luasnya sudah diketahui dikali 20. Nah, ini tinggal dihitung saja, berarti nilainya adalah 187, 200, satuannya adalah Newton karena gaya. Oke, semoga bisa difahami ya. Sampai sini, terima kasih.